ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين. Hadirin karamin, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat berjamaah, dilanjutkan dengan ngaji bersama, insya Allah membahas terkait masalah fikih qurban. Karena memang kita sudah mendekati, tepatnya kita tanggal 25 Dzulqa'dah, 5 hari lagi insya Allah kurang lebihnya kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Di sana ada satu ibadah yang disebut sebagai qurban atau udhiyah. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, semoga kita semuanya juga senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan berharap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di kemudian hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan masalah fikih udhiyah atau fikih kurban ini, bahwasanya kata-kata kurban itu sebenarnya adalah kata-kata dalam bahasa Indonesia. Penyebutan kurban untuk ibadah menyembelih di hari raya Idul Adha itu adalah bahasa Indonesia. Karena kalau di dalam bahasa Arabnya, para ulama mengatakan dengan fikih udhiyah. Makanya nanti idnya itu namanya Idul Adha. Adha udhiyah yang artinya ya kurban. Dan kita tahu bahwasanya kurban itu asal mulanya adalah dari syariah Nabi Ibrahim ketika menyembelih putranya. Dan dalam Al-Quran sebenarnya tidak disebutkan putranya itu siapa. Dengan kalau nanti buka Al-Quran, kemudian buka tentang surah kisah Nabi Ibrahim menyembelih putranya, itu yang disebut putra di situ disebutkan Ismail tapi dalam tanda kurung. Artinya itu tafsiran dari kemenang untuk mengatakan yang Ismail bukan yang Ishak. Tetapi sebenarnya ulama berbeda pendapat terkait anak yang mana yang dikurbankan, yang disembelih, apakah Ismail ataukah Ishak. Ya sebenarnya tak terlalu masalah sih Pak, mau Ishak ataupun Ismail yang disembelih. Pertanyaannya, kalau kita punya 2 orang anak suruh menyembelih yang salah satu, terserah yang mana saja, ya itu sudah ujian besar gitu. Itu sudah ujian besar. Maka kadang tidak terlalu penting siapa yang kemudian disembelih. Dan insya Allah di dalam masalah fikih kurban ini kita akan membahas beberapa hal. Yang satu pengantarnya terkait dengan pengertian persyariatan fadilah. Tapi kalau fadilah nampaknya kita skip saja Pak ya, karena insya Allah setiap khutbah dekat-dekat ini pasti akan membahas itu. Kemudian yang berikutnya terkait hukum. Satu, hukum berkurban. Yang kedua tentang ketentuan patungan kurban itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya tentang praktik kurbannya, yaitu apa saja syarat penyembelihan hewan kurban, sunnah-sunnahnya apa, pelarangannya apa saja, kemudian yang berhak atas dagingnya siapa saja, dan seterusnya. Insya Allah kita akan bahas di kesempatan siang hari ini. Oke. Nah, kalau kita kembali mempelajari atau kemudian membahas masalah kata-kata kurban. Kurban sendiri di dalam Al-Quran memang itu disebutkan. Kurban awalnya adalah bahasa Arab, tetapi tidak menunjukkan syariat penyembelihan di hari Idul Adha itu. Aslinya bukan itu. Di dalam Al-Quran, kurban, kata-kata kurban itu disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 27. Yang mana ini tentang kisah 2 anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Watlu alaihim naba'abnai Adam. Dan ceritakanlah wahai Muhammad, wahai Nabi, kepada kaum naba'abnai Adam tentang kisah 2 anak Nabi Adam. Idh qarraba qurbanan, ketika mereka melakukan kurban, mereka melakukan taqarrub, pendekatan diri kepada Allah. Nah, maka kurban itu dari kata-kata qarib. Korba yang rubu, akrab, karib itu artinya dekat.
Maka taqarrub itu artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang satu diterima, yang satu tidak. Nah, ini kisahnya tentang yang Qabil Habil saling membunuh gitu, Pak. Yang kemudian mereka berantem siapa yang berhak nikahi si A, si B dan seterusnya. Nah, ini kira-kira Pak tahu nggak yang jahat itu Qabil atau Habil? Yang jahat itu Qabil atau Habil? Nah, ini agak-agak masih nggak yakin Pak ya. Oke, kalau bawang merah sama bawang putih Pak, yang jahat yang mana? Bawang merah. Bawang merah gitu kan. Qabil sama Habil ternyata kita nggak tahu. Qabil itu yang jahat, Habil yang baik. Gitu. Nah, kemudian karena serebutan istri, calon istri, Pak, kemudian mereka melakukan sayembara. Nah, dua-duanya itu melakukan persembahan kepada Allah. Karena Qabil seorang petani, maka dia bawa hasil buminya. Karena Habil adalah seorang peternak, dia bawa ternaknya, bawa kambing. Kemudian diletakkan di tengah lapangan. Kemudian yuk kita lihat saja siapa yang kemudian akan diterima oleh Allah. Ternyata yang disambar petir, yang diambil oleh Allah itu adalah yang kambingnya. Apakah karena bagian si Qabil, kenapa kok kurbannya pakai padi, pakai singkong gitu ya? Kenapa nggak pakai kambing gitu? Bukan karena itu ternyata. Karena terusannya adalah innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari yang bertakwa. Intinya bukan masalah kenapanya, apakah karena teknisnya yang salah, bukan, tetapi karena ketakwaan si Habil yang membuat kurban dia itu diterima. Itu awalnya. Nah, kurban ini kata-kata untuk menunjukkan hal itu. Sedangkan di dalam fikih itu tidak disebut dengan kurban, tapi udhiyah. Udhiyah, makanya Idul Adha. Nah, maka nanti para ulama mengatakan bahwasanya apa yang disebut sebagai udhiyah, pengertiannya secara bahasa udhiyah ini berasal dari kata-kata dhahwah atau duha. Kenapa? Menunjukkan kambing yang disembelih di waktu duha. Jadi Pak, kapan kita mulai menyembelih? Katakanlah ini secara aturan fikihnya, yaitu ketika masuk waktu sholat duha. Nah, waktu sholat duha itu maksudnya kapan? Jam berapa? Nih kalau di alarm jam itu Pak, ada subuh, ada syuruk, ada zuhur dan seterusnya. Syuruk itu waktu duha atau bukan? Awal duha, waktu pertama masuk duha. Oke, pertanyaannya apa? Subuh itu kan masuknya dari terbit fajar sampai terbit matahari. Nah, begitu terbit matahari maka habis subuh. Apakah langsung masuk waktu sholat duha atau tidak? Tidak, tetapi ada jeda. Begitu katakanlah ini ufuk Pak, garis ufuk, matahari muncul sedikit saja, begitu 1%, maka sudah otomatis habis waktu subuh. Tapi belum masuk waktu duha. Kapan masuk waktu duha? Yaitu ketika matahari full 100% sudah di atas ufuk. Maka ada jarak antara habisnya subuh dengan masuknya duha. Masuknya duha. Sholat isyraq atau syuruk pun waktunya sama dengan duha. Ini ulama sepakat. Waktu sholat isyraq adalah waktu sholat duha. Ulama sepakat. Kenapa kok? Dan banyak ulama mengatakan sholat isyraq itu sama dengan sholat duha di awal waktu. Loh, tapi pahalanya gede. Karena dia bukan sekedar sholat duha, tapi rangkaian ibadah. Subuh jamaah, iktikaf di masjid, gak pulang, kemudian ditutup dengan duha di awal waktu. Nah, pertanyaannya Pak, ketika ada alarm tit di masjid-masjid itu Pak, itu habis subuh atau masuk duha itu? Kalau habis subuh berarti belum boleh untuk sholat isya. Dikasih jarak berapa menit? Para ulama mengatakan 4 derajat. Maksudnya ketinggian 4 derajat itu sekitar 12 sampai 16 menit. Nah, maka kalau ada titik jangan langsung isyraq, tapi tunggu sekitar 15 menit lah katakanlah, kemudian untuk sholat duha. Nah, ini saya lihat banyak sekali yang agak-agak kurang perhatian di sini. Kecuali kalau memang alarm itu masuknya waktu sholat duha. Tetapi saya curiganya itu bukan waktu sholat duha, itu adalah masuknya atau habisnya waktu sholat subuh. Karena alarm itu hanya digunakan untuk sholat 5 waktu saja, untuk masuknya waktu dan habisnya waktu. Masuk waktu zuhur ada alarmnya, habis waktu zuhur juga ada alarmnya. Kapan alarm habisnya waktu zuhur? Ya kalau masuk asar, kan gitu. Asar sampai kapan? Ya sampai maghrib sampai kapan? Sampai isya sampai
sampai subuh. Selama belum adzan subuh berarti belum belum habis waktu isya. Isya sampai kapan? Isya cuma sampai terbitnya matahari, Pak. Tidak sampai waktu zuhur. Meskipun kadang ada tuh, Pak, jam 10 baru subuh itu ada. Tapi itu bukan berarti kemudian bahwasanya sholat subuh itu sampai jam 10. Cuman ya kalau memang terpaksa baru bisa jam 10, ya tetap dilaksanakan, kan begitu. Oke. Mungkin coba pakai ini, Pak. Saya sudah ketemu konektornya. Siapa tuh bisa? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, waktu ibadah kurban itu dimulai dari masuknya waktu duha. Artinya syuruk tambah 15 menit. Katakanlah syuruk sekarang jam 5.55 tambah 10 menit berarti 6.10. Apakah langsung boleh nyembelih? Tidak. Kapan waktunya nyembelih? Yaitu ketika kira-kira seseorang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat plus ditambah 2 khutbah yang singkat, maka baru setelah itu masuk waktu penyembelihan. Yang disembelih sebelum itu maka tidak sah. Oke, kira-kira Pak, sholat 2 rakaat itu berapa menit Pak kira-kira? Sholat 2 rakaat itu berapa menit? Untuk sholat Idul Adha berapa menit Pak kira-kira? Berapa menit Pak? 4 menit. Kayaknya 4 menit itu agak amatir sih Pak ya. Profesional 2 menit kayaknya udah selesai. Ya katakanlah 4 menit lah, katakanlah yang santai gitu ya. 4 menit. Kalau kuliah buku kayaknya 2 menit selesai kan Pak ya. Oke, katakanlah 5 menit dengan segala persiapan. Setelah itu tambah khutbah. Katakanlah khutbah juga 10 menit 2 kali khutbah. Yang singkat kan, yang usikum manasi bid'allah langsung barakallahu li wa lakum dan seterusnya gitu. Pokoknya baca ayat, rukunnya saja tambah 15 menit. 6 10 ditambah 15 menit itu kurang lebih jam 6.25 atau 6.30. Maka 6.30 itulah waktu mulai penyembelihan hewan kurban. Baik kemudian masjid samping baru mulai ataupun malah sudah selesai atau malah tidak ada sholat. Baik yang kemudian si pekurban yang mau nyembelih ini ikut sholat ataupun tidak sholat. Pokoknya sekiranya masuk waktu duha plus ditambah durasi yang minimal untuk sholat Idul Adha plus khutbah 2 kali kok cukup, maka sudah boleh untuk memulai melakukan ibadah kurban. Nah, oke, itu waktu. Kenapa disebut udhiyah? Salah satunya karena waktunya adalah waktu duha. Kemudian yang berikutnya, pengertian kurban secara istilah itu apa? Ini penting sekali Pak, karena sebagian dari kita suka salah memaknai. Maridza kata kurban ilallah ta'ala, yaitu hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah fi ayyamin nahri, di hari-hari nyembelih bisyara itu maksusah dengan syarat tertentu. Oke, kurban itu adalah hewan yang disembelih untuk Allah. Maka dari sini kita tegaskan bahwasanya ibadah kurban adalah ibadah menyembelih, bukan ibadah sedekah. Dengan bukti, misalnya Pak, saya kasih contoh. Misalnya kita punya duit 4 juta, mau beli sapi atau kambing gitu untuk kurban. Kemudian kita rencananya tidak kurban di Jakarta karena sudah terlalu banyak surplus dan seterusnya. Akhirnya kita kurban di kampung. Pas kurban di kampung ternyata ditanya, saya mau kurban kambing nih, 4 juta saya transfer ya, tolong belikan terus nanti sembelihkan atas nama saya, dibagi-bagi. Nah, terus dia bilang ini, wah maaf Pak, di kampung kami ini memang jarang ada yang kurban, bahkan malah seringnya nggak ada. Terima kasih sekali mau kurban di kampung kami. Cuman masalahnya, memang kami itu nggak suka kambing, nggak ada satupun yang doyan kambing. Misalnya begitu. Oh yaudah gini aja deh, 4 juta itu beliin saja ayam 100 ekor, terus sembelih di hari itu, kemudian dibagi ke 100 keluarga. Pertanyaannya boleh nggak? Boleh atau tidak? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh Pak. Mungkin dia, dasar dia. Kan boleh apa enggak? Tapi sah atau tidak? Ini pertanyaan yang lain lagi. Sah atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak sesuai aturan. Tidak sesuai aturan. Nah, itu yang pertama. Artinya aturannya harus kambing, nggak boleh kok ayam ataupun yang lainnya. Itu yang pertama. Yang berikutnya harusnya boleh. Maka nggak sah
Misal kalau misalnya 4 juta tadi, wah tapi kita di sekampung nggak ada yang berani nyembelih, ya udah beli aja di di pasar, beli daging udah jadi, habis itu dibagi-bagi. Boleh nggak Pak? Boleh, nggak tahu Pak. Tapi sah apa nggak sebagai kurban? Tidak sah sebagai kurban. Kenapa? Karena kurban itu nyembelih, bukan bagi-bagi daging. Bagi-bagi daging setelah kurban itu adalah ibadah yang lain. Bahkan mazhab Maliki dan Hanafi mengatakan, kalaupun seseorang yang beli kambing dalam rangka kurban diniatkan untuk kurban di hari-hari penyembelihan, kemudian setelah disembelih dia potong-potong, masak sendiri, makan sekeluarga sendiri sampai habis, tidak ada sedikit pun yang disedekahkan, hukumnya sah, selesai ibadah kurban. Karena ibadah kurban adalah ibadah menyembelih sekali lagi. Masalah kolesterol makan itu urusan lain, tapi intinya sah. Gitu ya, itu intinya adalah sah. Bahkan kalau kita lihat ceritanya, kan cerita Nabi Ibrahim ketika nyembelih Nabi Ismail, udah siap-siap, ya kan? Pas disembelih ternyata diganti sama Allah, ya. Nabi Ismail dipindahkan, yang disembelih Nabi Ibrahim itu adalah seekor kambing dari seorang kambing kibas. Kambing kibas itu domba dari surga. Itulah yang tersembelih. Setelah itu Allah berfirman, "Qad shaddaqta ru'ya." Kamu sudah melakukan apa yang aku perintahkan. Cukup. Setelah itu kisahnya apa? Nabi Ibrahim sama Ismail dia pulang, ya, dengan gembira karena berhasil lulus ujian perintah dari Allah, tapi juga anaknya tidak jadi dibunuh. Pertanyaannya berikutnya, Pak, pernah tahu nggak Nabi Ibrahim ngapain itu daging kambingnya? Dibawa ke ladang, dikasih ke tetangga, dimasak kari, ada nggak cerita itu? Nggak ada, dan kita nggak pernah mempertanyakan. Kenapa? Karena memang bukan itunya, bukan bagi-baginya, tetapi tentang menyembelihnya. Ini penting. Jadi tidak sekedar bagi-bagi. Makanya nanti salah satu kesunahannya adalah nyembelih sendiri. Itu salah satu kesunahan. Karena ibadahnya di nyembelih. Dan nyembelih itu adalah satu ibadah yang sangat sakral di dalam Islam. Sebagaimana kita tahu di agama-agama yang lain, atau mungkin keyakinan klinik juga ada, Pak. Misalnya, kalau mau tolak balas nyembelih ayam hitam di jam sekian, hari sekian, nanti setelah disembelih kepalanya taruh di sawah pojokan bagian sini, misalnya begitu. Ini kan sacrifice ya, persembahan. Ya, itu dalam Islam seperti itu. Bahkan nanti dalam satu riwayat ada kisah tentang seseorang masuk surga gara-gara lalat dan masuk neraka gara-gara lalat. Yaitu 2 orang mau masuk satu kampung, yang mana di satu kampung ini ada seorang raja dolim kafir. Dia punya berhala sesembahan dia, mengharuskan semua yang mau lewat untuk melakukan persembahan kepada berhala. Terus yang satu pas mau lewat, ifbah walau kana tubaban, taqarrub li sunamina. Kamu lakukanlah persembahan untuk berhala kami. Untuk lewat harus seperti itu. Wah, saya nggak punya apa-apa. Ifbah walau kana tubaban. Wis cari apa kayak yang bernyawa, kemudian sembelih atas nama berhala kami. Lalat itu tidak masalah, artinya kan bukan dimakan, Pak, untuk disembelih saja. Dia cari lalat, sembelih lalat, kemudian dia bisa lewat. Ternyata orang itu mati masuk neraka. Yang satunya pas mau masuk dia bilang, wah, saya tidak punya satu pun untuk bertakwa kepada selain Allah. Terus dia bilang, infah ada bapak, dia harus cari kayak teman kamu itu cuma sekedar lalat, nggak apa-apa. Walau kana bapak, meskipun lalat saya juga nggak bisa, kecuali hanya untuk Allah. Akhirnya dia yang dipenggal kepalanya dan dia masuk surga. Tentu kalau kita pakai ayat yang akhir surah Al-Baqarah itu, Pak, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Harusnya orang yang pertama tadi karena terpaksa harusnya nggak bersurga, Pak. Tetapi ini kisah sebelum Nabi Muhammad. Sedangkan ayat Al-Baqarah yang terakhir itu khusus untuk kita. Kita tidak akan dihukum oleh Allah atas segala sesuatu yang memang kita tidak punya kemampuan untuk menghindari. Kalau umat Nabi zaman dulu, najis saja itu nggak bisa dicuci, Pak. Baju kena najis, potong, buang, nggak bisa disucikan. Salah satu cara tahu kaumnya Nabi Musa dengan cara apa? Suruh bunuh diri. Coba bayangkan. Untung kita tidak. Makanya kita itu kenapa banyak yang habis dosa, tobat, dosa lagi, tobat lagi, tobat lagi gitu. Nggak suruh bunuh diri, Pak. Kalau cara tobat bunuh diri ya selesai ya dosa-dosa itu, kan gitu. Nah, ini artinya penyembelihan itulah inti daripada ibadah
kurban. Sedangkan sedekah daging itu adalah ibadah yang lainnya yang tentu pahalanya besar dan itu sangat melekat. Maka dalam ibadah kurban ada dua ibadah, satu ritual, satu sosial. Ini harus dipahami, tidak sekedar sosialnya saja, tidak sekedar sosialnya saja. Oke. Kemudian untuk pensyariatannya dalam Al-Quran disebutkan, dalam As-Sunnah disebutkan, dan seluruh ulama semuanya sepakat kurban hukumnya disyariatkan, terlepas apakah hukumnya wajib atau sunnah. Oke. Kemudian fadilah, insya Allah fadilah kita akan banyak mendengarkan dari para ustaz-ustaz kita. Ya, ini adalah ibadah yang dicintai oleh Allah, ini syiar. Nah, ini penting Pak, syiar. Zaman dulu saya kalau kurban itu ingat betul bapak saya itu suka ngajak saya untuk cari kambing. Ya, entah itu kita beli, cari di peternak-peternak, ya, peternak yang cuma punya kambing 10 dan seterusnya gitu. Atau kemudian kita juga pernah punya peternakan sendiri, yang ini ya. Itu saya melihat. Sehingga kita tuh punya rasa agak sayang gitu sama hewan. Nantinya, ini hewan saya ini keren, gagah gitu. Sehingga pas mau dikurbankan itu ada perasaan kayak memiliki, kemudian harus disembelih dan seterusnya. Itu zaman dulu. Saya ingat betul bahwasanya kalau sudah mendekati tanggal 10 itu saya dan bapak saya selalu diajak bapak saya untuk sibuk dengan hal itu. Ini syiar yang kayaknya zaman sekarang sudah mulai agak kurang. Jadi kan kalau kurban itu bisa jadi jam 11 malam udah tidur semuanya, istri di samping itu pun nggak tahu, gelap-gelapan buka HP, transfer, kirim bukti transfer, iya saya ikut kurban, selesai. Nggak terlalu ada syiarnya, udah di sebelah atau belum kita juga nggak tahu. Ini agak-agak geser nih Pak, tetap sah, tidak masalah. Tapi ada beberapa poin yang kemudian agak tidak kita bisa rasakan dan kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, ini penting untuk diperhatikan ya Pak. Makanya paling nggak ajak anak untuk ikut kuliah atau apa, itu satu hal yang penting karena ini syiar. Makanya karena syiar itu yang agak Allah memerintahkan kita untuk bagus-bagusan kambing memang. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan lebih baik kurban sapi satu harganya 100 juta dibandingkan sapi dua masing-masing cuma 20 juta atau 30 juta. Pokoknya yang paling afdol adalah yang harganya paling mahal, meskipun jumlah nyawanya cuma satu. Untuk itu memang bukan untuk daging, tapi kan lillahi ta'ala gitu. Lillahi ta'ala. Nah, ini penting, memang untuk itu. Oke, kemudian ini sunnah Rasulullah, ini ibadah yang paling utama dan ini yang rata-rata sahih Pak. Tapi ada juga yang dhaif. Misalnya antimu udhiyatakum fa innahu maqayakum fis sirat. Perbesarlah hewan kurbanmu karena itu akan menjadi tungganganmu besok di Siratal Mustaqim. Nah itu hadis dhaif itu Pak. Itu bahkan lemahnya sekali itu Pak. Tapi udah apa-apa. Artinya kalau kita cari hewan yang gemuk memang itu disunahkan ya. Kalaupun hadis ini dhaif, tapi tanpa hadis ini pun kita sudah disyariatkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Jadi hadis dhaif kalau untuk fadhilul amal itu tidak masalah. Tidak masalah. Oke, itu fadilah-fadilah kita percepat saja. Untuk hukum, menurut mazhab Hanafi atau Abu Hanifah, hukumnya adalah wajib. Artinya dia yang punya kemampuan kok nggak kurban di dalam tahun tersebut, maka dia telah berbuat dosa. Kenapa? Dalilnya apa? Fasholli li rabbika wanhar. Di satu perintah, dua dikaitkan dengan sholat. Sholatlah untuk Tuhanmu dan kurbanlah. Di hukumnya wajibnya. Yang kedua adalah man kana lahu sa'ah, barang siapa yang kemudian punya kelapangan harta, walam yudhhi, tapi tidak mau menyembelih kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan pernah dekati musola kami. Musola itu apa Mas? Di pengertian musola juga kita sering salah. Musola apa bedanya dengan masjid? Kalau di kita masjid itu yang dipakai jumatan. Kalau musola yang tidak dipakai jumatan. Padahal bukan itu, secara fikih bukan itu. Yang disebut masjid itu adalah tempat yang digunakan untuk sholat 5 waktu, ada adzan dan iqamah, meskipun tidak dipakai untuk jumatan. Dan semua orang yang memang bisa mengakses boleh untuk ikut sholat. Artinya tidak private. Kalau private itu berarti namanya zawiyah. Kayak tempat sholat kita yang di rumah itu namanya zawiyah Pak. Karena kan nggak boleh tiba-tiba orang wah adzan maghrib nih langsung dia masuk rumah kita terus sholat di situ. Kan nggak boleh gitu. Itu hanya untuk keluarga kita saja kan gitu.
Itu namanya zawiyah. Tetapi kalau masjid itu pokoknya semua yang dipakai untuk sholat secara umum. Sedangkan musola adalah tempat sholat yang bukan masjid, yang dipakai momen-momen tertentu. Contohnya itu misalnya lapangan untuk sholat Idul Adha, Idul Fitri, itu musola namanya. Kemudian apa lagi? Parkiran untuk sholat Jumat, nah itu musola namanya. Makanya nggak ada yang namanya tahiyatul musola, itu nggak ada. Tahiyatul parkiran apalagi, itu nggak ada. Jadi kalau kita datang Jumatan belum ini, ya udah sampai. Walaupun tetap disunahkan sholat mutlak, nggak apa-apa. Tapi kan itu waktu terlarang. Waktu terlarang di waktu zuhur, sebelum zuhur itu nggak ada di hari Jumat. Di selain Jumat ada. Kan ketika matahari benar-benar ada di atas itu kan dimakruhkan, bahkan haram hukumnya sholat sunnah. Tapi khusus hari Jumat tidak. Khusus hari Jumat. Oke. Nah itu musola. Nah, nanti disunahkan nyembelih kurban itu di musola, bukan di masjid. Kenapa? Karena orang-orang kumpulnya di situ. Jadi sambil sholat bawa kambingnya sekalian. Tapi rata-rata kita sholat Idul Adha-nya di masjid, ya sudah di masjid, kan gitu. Oke, tapi intinya Rasulullah mengancam orang yang punya harta, kok nggak mau kurban, jangan dekati musola, kamu jangan ikut kami. Wah, ini ancaman agak serius. Siapa yang wajib? Dia seorang muslim, berakal, baligh, iqomah, dan punya kemampuan harta. Mampu itu apa maksudnya? Nanti kita akan bahas perbedaan mampu menurut mazhab Hanafi dan dengan mazhab yang lainnya. Sedangkan menurut jumhur ulama hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Meskipun nanti ada ancaman itu, tapi ancaman itu adalah untuk menunjukkan bahwa yang punya kemampuan kurban itu makruh banget. Makruh ya, gak ada makruh banget sih Pak ya, dia makruh. Makruh pokoknya. Itu satu hal yang tidak disukai sama Rasulullah. Wong punya kok enggak gitu. Oke. Tetapi dalil apa yang menunjukkan itu sunnah? Yaitu hadis riwayat Muslim, idza dakhala al-ashr, ketika masuk bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan salah satu kalian mau atau ingin berkurban, maka jangan potong kuku, jangan potong rambut. Di mana letak bahwasanya kurban hukumnya sunnah? Yaitu Rasul ketika mengatakan wa arada ahadukum, dan salah satu di antara kalian mau atau ingin kurban. Artinya Rasul ngasih space, ngasih kebebasan pilihan untuk ya mau, kalau yang tak mau ya udah. Kalau wajib, harusnya Rasul bilang ketika masuk bulan Dzulhijjah jangan potong kuku, jangan potong rambut. Harusnya tidak diberikan pilihan untuk kemudian mau apa enggak mau. Itu yang pertama. Yang kedua, karena perbuatan Abu Bakar dan Umar, mereka ketika jadi khalifah itu pernah dengan sengaja tanpa ada uzur apapun meninggalkan ibadah kurban 1 tahun atau 2 tahun. Ya pernah dengan sengaja enggak melakukan kurban. Supaya apa? Supaya ngasih tahu kepada umat bahwasanya hukumnya kurban adalah sunnah. Ini makanya Pak, sebagai seorang ustadz itu sesekali perlu meninggalkan sunnah demi ngasih tahu bahwa itu hukumnya cuma sunnah. Kayak misalnya masuk masjid, kok Pak tahiyatul masjid, supaya umat tahu bahwa tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Oh ya Ustaz habis sholat kok langsung cabut, gak zikir, gak lupa dia. Gak apa-apa, supaya ngasih tahu bahwa hukumnya sunnah. Karena gini, jangan sampai mindset orang yang gak ke masjid itu jangan-jangan Pak, wah kalau ke masjid itu sholat kalau langsung cabut gak enak. Ini kan jadi masalah Pak. Padahal harus gak sholat ke masjid itu kemudian setelah itu langsung zikir? Harus gak? Kan enggak, tapi kan ada kemungkinan itu. Wah gak enak kalau masjid langsung cabut gitu. Ya kecuali kalau di soft awal ya. Kadang kita itu kan sebenarnya nggak mau badiah Pak. Tapi kenapa kok badiah? Terjebak di soft awal kan? Ya mereka belum pada bangun ya, dia mikir kan gitu ya. Ya kok bangun dia kirain bangun mau pulang, lah ternyata badiah. Yang makanya penting jamaah itu supaya seperti itu Pak. Cuma jangan kalau sholat di masjid mungkin badiah sama dikirnya lebih rajin dibandingkan sholat sendirian di rumah. Sholat sendirian di rumah itu Pak rawan Pak. Sholat pakai kaos oblong, pakai sarung pun gini ya, untung nggak itu asalan, sholat gede gitu di sini. Asal yang penting jadi, ya sholat habis itu langsung ambil HP lagi kan gitu. Nah itu kalau di rumah, kalau di masjid biasanya nggak terjadi. Gitu. Makanya itu salah satu fadilah jamaah itu salah satunya itu membuat kita terpaksa berbuat baik. Oke. Ya, jadi perlu sebagian ulama itu kemudian atau yang di ustadz-ustadz itu untuk meninggalkan sunnah beberapa kali untuk ngasih tahu bahwa nggak apa-apa ke masjid pakai kaos, nggak apa-apa,
daripada ke masjid kan gitu misalnya. Itu penting. Karena mindset kita kalau ngomong namanya sunnah itu ya rugi kalau tidak dilaksanakan. Oke, itu satu hal, betul, tidak salah. Tetapi yang namanya sunnah itu kalau ditinggalkan nggak apa, harus nusnudan sama orang lain. Allah saja tidak mewajibkan, kenapa kok kita maksain? Kadang Pak, ada ustaz kok nggak dia, masa ustaz nggak dia? Pertanyaannya, Pak, dia wajib nggak Pak Ustaz? Kan tetap sunnah, sama aja kan? Nah, pertanyaannya, si ustaz tadi meninggalkan Pak dia hukumnya dosa apa Pak? Tidak. Tapi kita ngomongin ustaz itu dosa apa? Kan gitu. Nah, kadang kita itu pakai perasaan gitu. Masa rugi banget? Lah ya udah, sunnah. Bisa jadi dia punya perbuatan sunnah yang lainnya yang kita tidak lakukan. Namanya sunnah. Oke. Nah, ini salah satunya ya, salah satunya. Dengan sengaja meninggalkan supaya umat tahu ini hukumnya cuma sunnah. Kemudian yang berikutnya ada satu hadis lagi bahwasanya 3 hal bagiku wajib tetapi bagi kalian sunnah. Apa saja itu? 1 witir, 2 yang boleh kurban, 3 sholat duha. Itu wajib bagi Rasul, sunnah bagi kita. Ini secara tegas. Walaupun hadis ini dinyatakan oleh Abu Hanifah dhaif, tetapi menurut jumhur ulama ini menguat. Yang hadis sahih adalah yang tadi idza arada ahadun, itu yang menjadi pemaling. Namanya perintah itu harusnya wajib, tapi kok bisa berubah jadi sunnah? Itu tadi karena ada tanggapan Rasulullah dan kalian mau. Itu yang menyebabkan perintah ini hukumnya berubah jadi sunnah. Oke, sunnah bagi siapa? Wajib bagi siapa? Nah, itu kita akan sebutkan. Hanafi mengatakan mazhab Maliki sunnah ain, setiap orang disunahkan setiap tahun kurban. Sedangkan mazhab Syafi'i itu sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu sunnah yang kalau dilakukan satu keluarga, salah satu di antara satu keluarga itu, maka semuanya sudah gugur kemakruhannya. Kalaupun tidak ada apa-apa, cukup satu orang dalam satu keluarga saja. Kalau mau lebihnya tidak apa-apa. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, ya Yohanes, wahai para manusia, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Hendaknya setiap satu rumah di setiap tahunnya itu ada kurban. Makanya Rasulullah itu selalu kurban setiap tahun. Meskipun kurbannya ya cuma satu, Pak. Nah, maka kita punya minimal satu. Dan memang sebaiknya istiqomah lebih penting. Jangan pas lagi jaya-jayanya kurbannya langsung sapi-sapi. Tapi pas lagi terungkat-terungkatnya akhirnya nggak kurban sama sekali. Lebih baik wis konsisten satu kambing atau 7 sapi terus begitu. Wong Rasulullah saja yang istrinya 9 kurbannya 1, Pak. Itu untuk 9-9-nya ini. Ibaratnya gitu. Nah, kita yang istrinya 1 ya 1 cukup. Tapi kalau mau lebih ya nggak apa-apa. Kalau mau lebih kurbannya maksudnya. Oke. Nah, maka namanya sunnah kifayah menurut mazhab Syafi'i, walaupun ada yang mengatakan sunnah ain, tapi sekali. Sunnah kifayah itu dia setiap tahun sekali. Sebenarnya namanya nama bapaknya tok terus juga nggak apa-apa, nama ibunya terus juga tidak masalah sebenarnya. Cuman kadang kita kan sudah gitu ya. Nah, ini tahun ini. Kenapa? Karena ada pendapat lain mazhab Syafi'i yang mengatakan minimal seumur hidup sekali. Nah, itu kemudian kalaupun yang benar yang itu ya udah digilir lah. Kalaupun yang korban kok istri, itu suaminya insya Allah akan tetap dapat. Tapi nggak tahu kalau istri yang kedua yang kurban apakah sama ada juga apa enggak, itu nggak tahu gitu. Ini karena memang agak jarang terjadi, jadi hukumnya agak masih susah gitu. Oke. Nah, contoh sunnah kifayah itu apa? Suami, istri, anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya. Muslim balik berakal, mampu, semuanya seperti itu, ya. Kalau anak ketiga tidak mampu, meskipun sudah muslim balik, ya. Misalnya suaminya BUMN, istrinya PNS, anak pertama udah kerja, itu bapaknya di BUMN, misalnya. Anak kedua masih kuliah, tapi jadi YouTuber, kaya kan. Anak ketiga masih SMA, tapi seorang gamers, kaya juga dia kan. Anak ketiganya itu masih SMP, masih belum ngapa-ngapain dia. Anak keempat balik aja belum, apalagi mampu kan. Anak kelima belum balik dan tidak mampu juga, misalnya, maka cukup satu. Ini namanya sunnah kifayah. Dan sunnah kifayah itu banyak kan. Salah satu contohnya adalah adzan dan iqamah. Itu hukumnya sunnah. Dan sunnahnya kifayah. Tidak perlu setiap jamaah adzan sendiri, qomat sendiri. Sama halnya kalau kita makan bersama, satu nampan ataupun nampak bernampan-nampan tapi bareng makan bareng. Maka yang sunnah kifayah itu, sunnah kifayahnya adalah kita makan baca bismillah. Itu cukup satu orang yang baca bismillah, yang lain cukup gugur. Atau mungkin kalau kita lagi majlis, tiba-tiba ada orang masuk, 5 orang masuk, apakah disunahkan setiap orang salam? Tidak, satu saja.
itu sunnah kifayah. Sebagaimana kita jawabnya juga fardu kifayah, salah satu saja cukup. Tidak harus semuanya. Oke, ini sunnah makan seperti itu. Nah, mampu itu siapa? Menurut jumhur ulama adalah mampu itu dia memiliki nafkah untuk 4 hari untuk keluarganya plus memiliki hewan kurban. Misalnya satu keluarga dia sehari butuh 200.000, tanggal 10, 11, 12, 13 itu butuhnya 200.000. Oke, berarti 800.000. Dia punya duit 4 juta. Maka kalau punya duit 4 juta, kira-kira 3,2 bisa beli hewan apa enggak? Kalau bisa, maka dia sudah termasuk yang disunahkan. Itu menurut jumhur ulama. Tetapi kalau Hanafi tidak. Hanafi itu minimal punya nisab emas, yaitu 20 dinar. 20 dinar itu 85 gram emas. 1 gram emasnya berapa? 1,3. Berarti agak ngecek terus ya. Kalau yang masih bilang 700 berarti berapa? Oke. Kurang lebih berapa? Ini karena PowerPoint-nya juga sudah lama saya bikin, jadi masih 60 juta Pak. Kalau sekarang berarti mungkin sekitar 100 juta. Artinya, menurut mazhab Hanafi, orang yang punya duit kurang dari 100 juta pun belum wajib. Jadi orang kalau masih punya 20 juta, ulama sepakat tidak wajibnya 4 madhab. Tapi kalau duitnya sudah 150 juta, menurut Hanafi wajib, menurut jumhur ulama belum wajib. Oke, ini yang disebut mampu itu tuh. Oke. Nah, terakhir Pak, boleh nggak kurban utang? Utang ke kurban, boleh atau tidak? Kan sunnah, masa sunnahnya perlu utang? Kan gitu. Jawabannya adalah boleh selama punya keyakinan mampu bayar. Abu Hatim pernah ditanya, kok kamu sampai bela-belain utang untuk kurban? Kata Abu Hatim, saya mendengar firman Allah, lakum fiha khair. Di dalam kurban itu ada kebaikan yang tidak terbatas. Maka nggak apa-apa saya belain sampai utang. Dengan catatan, nanti Ibnu Qudamah juga mengatakan demikian, Al-Utsaimin juga mengatakan demikian. Yang penting mampu atau yakin bisa bayar. Misalnya punya gaji, oke, dia menggunakan gaji itu sebagai nanti pas gajian saya bayar, boleh. Disunahkan dia juga. Tapi kalau nggak punya kemampuan bayar, maka jangan Pak. Karena utang itu boleh, ya Pak, boleh itu kalau nggak bayar itu masalahnya. Masalahnya utang itu nggak bayarnya. Utangnya nggak masalah. Nah itu yang paling tadi masalah. Maka boleh, tetapi harus yakin untuk bisa mampu bayar. Baik, ini terkait dengan hukum kurban itu wajib atau tidak dan seterusnya. Baru sampai di situ. Ya semoga bisa difahami dan menambah faidah, menambah pengetahuan kita tentang kurban, sehingga besok kurban itu dengan bisa lebih memahami dengan lebih tepat, dengan ilmu yang lebih dalam, sehingga kita tahu kurban itu hakikatnya yang boleh. Ya, bukan kemudian bagi-bagi daging. Makanya nanti para ulama mengatakan lebih baik 1 ekor kambing dibandingkan 100 sapi. Kenapa? Karena segede-gedenya sapi nyawanya cuma 1 Pak. Sedangkan kambing meskipun kecil tetap nyawanya 1 buat 1 orang. Nah, sapi meskipun gede buat 7 orang, ya 7 orang 1 nyawa. Lebih baik 1 ekor kambing. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, kalau orang mampu 1 sapi, lebih baik 1 sapi atau 7 ekor kambing? 7 ekor kambing. Karena tadi pentingnya nyawa. Ini bukan masalah daging, tapi tentangnya nyawa. Ya memang itu ibadahnya di situ. Baik, Allah a'lam bishawab. Saya kira kita cukupkan untuk sampainya pada kesempatan hari ini. Untuk selanjutnya sebelum kita akhiri, saya kembalikan ke moderator mungkin jika ada yang ingin disampaikan atau tidak. Allah a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang fikih kurban, mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya terkait fikih kurban ini? Kami itu silakan. Sudah semua aman cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan konsep siapa tadi ya, yang 20 dinar itu berarti harta itu maksudnya bentuknya uang atau dia misalnya kekayaan rumah gitu? Oke. Jadi sebenarnya lebih singkatnya itu adalah dia punya kewajiban zakat dari bentuk mana? Apakah dia, kalau seorang peternak maka minimal punya 4 ekor kambing. Kalau masih 30 dan duitnya juga dikit, intinya gini. Atau dia seorang petani, kalau pertaniannya kok memungkinkan untuk sampai ke nisab, berarti dia juga terkena kewajiban ini. Atau kalau dia yang
duit nggak sampai nisab, peternakan nggak sampai nisab, semuanya nggak sampai nisab berarti nggak wajib. Tapi kalau ada salah satu saja yang sampai nisab, entah dari harta yang mana, itu maka kena kewajiban zakat. Jadi makanya dari mana? Zakat itu adalah dari uang. Jadi Pak, zakat itu hukumnya wajib, dan yang diwajibkan objek zakat itu hanya barang-barang tertentu. Dan itu bisa saya sebutkan hewan ternak khusus dan hanya 3 jenis: unta, sapi, kambing. Karena itu nggak bisa dilogikakan, Pak. 40 ekor kambing katakanlah harganya 80 sampai 100 juta kalau di hari normal. Kalau sapi minimal punya 30 sapi, satu sapi 15 kali 30 berapa? Sudah 450 juta. Sudah sangat beda jauh nih Pak. Kalau unta cukup 5. Satu unta mungkin 30 sampai 40 juta, let's say. 40 kali 5 cuma 200. Jadi kan makanya kalau dia ada orang peternak lele kok kaya, dia punya lele banyak, wajib zakat lele nggak? Nggak wajib. Karena bingung menentukan harus berapa lele supaya keluar sampai lele kan gitu kan, repot itu. Tapi dia kaya, oke, kalau kaya nanti kenanya di zakat uang saja. Nah, jadi uang. Kalau bentuknya bukan uang, misalnya bentuknya rumah, kontrakan, tidak kenal. Tapi di pusat kontrakannya ada 20 pintu dia, ya kenanya di zakat uang saja. Nah, makanya yang disebut sisin adalah dalam bentuk uang atau emas, dan itu dicampur Pak. Misalnya saya punya emas 50 gram, belum sampai nisab, karena 85, tapi saya punya duit 50 juta. Oke, jadi sudah sampai nisab 2,5% dari total itu semuanya. Baik, kemudian rupiah, dolar, apa segala macam, gitu. Jadi berarti bisa dong Ustaz, kalau punya duit banyak terus setiap mau nyampe nisab kita beli tanah, beli apa, bisa. Wajib zakat apa enggak? Enggak wajib. Karena apa? Karena memang zakat itu objeknya, targetnya adalah orang yang benar-benar kaya, bukan orang yang kaya itu naik turun gitu. Itu kan batas kekayaan, naik dikit turunin lagi. Coba bayangkan kalau orang-orang yang kumpul-kumpul orang Indonesia ini bisa nggak baik kayak gitu? Nggak bisa. Mau secanggih dia apapun lari dari kewajiban zakat, tetap kena juga kan? Jadi emang udah saking banyaknya nggak bisa diapa-apain gitu. Nah, jadi yang dimaksud adalah uangnya bukan kekayaan secara seluruh value apa namanya ya, kayak daftar kekayaan yang di KPK atau apa itu kan seperti itu kan ya. Rumah, apa, motor, mobil, tanah simpanan. Ya pokoknya ya tersimpan-simpan gitu. Nah, itu bukan termasuk yang kemudian wajib dizakati, maka tidak masuk ke dalam kekayaan ini. Itu semoga bisa dipahami. Allah a'lam. Baik, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, saya kalau bicara tentang Idul Kurban ini, kan kalau Idul Adha ini kita ada yang namanya tempat yang mana patokan itu di Saudi itu kan ada yang namanya wukuf, pastinya ada tempat Ustaz ya. Ya. Sedangkan beberapa kali kan kita pernah ada perbedaan antara Indonesia dengan di Saudi itu sendiri. Yang mana perbedaan itu kan karena adanya matlah ya, adanya matlah itu. Yang jadi pertanyaan saya, karena yang namanya Idul Kurban itu setelahnya itu ada hari tasyriknya, dibatasi hari tasyrik itu untuk sampai kapan sih pemotongan itu kan gitu ya, pemotongan kurban itu. Terkadang karena perbedaan itu jadi kita khawatir pas di akhirnya itu Ustaz. Di akhirnya itu, di hari tasyrik terakhirnya itu dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan ini bukan kurban tapi jadi sedekah daging jadinya. Jadi sedekah daging. Ada yang bilang ya di sini udah wukuf gitu. Oh kalian masih puasa gitu. Iya masih puasa gitu. Sedangkan di sana udah selesai hari tasyrik ya, kita masih motong gitu di sini. Nah itu gimana Ustaz menghadapi perbedaan seperti itu? Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini perbedaan matlah. Apakah kemudian satu matlah atau tidak? Begini, ada dua teori tadi menurut ulama mengatakan ta'adudul matlah. Setiap tempat itu punya waktunya sendiri. Nah, pertanyaannya, kita beda itu patokannya apa?
Pertanyaannya, kita lebih dulu dari Saudi 4 jam atau kita itu lebih terlambat dari Saudi 20 jam? Sama aja. Oke. Kita ikut Saudi itu kita artinya di sini sudah tanggal 10, di sana juga mulai tanggal 10. Itu malah lebih tepatnya Saudi yang ikut kita. Mau kita duluan masuk. Kalau kita mau ngikut Saudi, ya berarti Saudi dulu masuk. 20 jam berikutnya baru kita masuk air. Yang mana yang disebut tidak mengikuti itu? Ini kan susah nih, Pak. Oke. Tetapi para ulama kebanyakan mengatakan taat mata. Dan gampangnya puasa Arafah bukan karena adanya wukuf. Rasulullah sudah puasa Arafah itu sejak tahun kedua Hijriah. Rasulullah itu baru wukuf di Arafah baru ada haji pertama kali itu tahun ke-8 Hijriah. Sedangkan puasa Arafah sudah ada sejak tahun kedua. Artinya tidak ada hubungan antara puasa Arafah yang kita lakukan dengan wukuf yang ada di sana. Apalagi karena memang perbedaan. Ya sebagaimana sholat, Pak. Ketika kita buka puasa di sini atau mungkin sahur di Indonesia, kemudian terbang untuk umroh ke Saudi, biasanya itu bukannya makin jauh, ya, Pak. Karena kalau di Jakarta sudah jam 6 sore, di sana masih jam 2 siang. Lah, harusnya sih udah buka sekarang, tapi di sana jam 2, Pak, masih harus nunggu 4 jam lagi gitu. Nah, kalau lebih seperti itu, sebagaimana sholat kita juga mengikuti waktu lokal, maka ibadah-ibadah yang lain juga lebih baik mengikuti ibadah waktu yang lokal. Maka sangat mungkin kan kasus kemarin ini, orang umroh di sana sampai kemudian Ramadan sampai Idul Fitri, dan ternyata dia di sini ngikutin pemerintah yang agak terlambat, dan ternyata 29, di sana pun 29 dan di sana lebih dulu sehari. Maka kalau dia Idul Fitrinya di sana dan ikut Idul Fitri, maka puasanya dia baru 28 hari. Ini kasus ini masalah besar juga. Terus gimana? Maka para ulama Al-Utsaimin dan yang kontemporer karena perjalanan yang menempuh yang bisa ibaratnya menembus waktu sekian cepat itu kan baru sekarang. Itu mengatakan pokoknya tanggal 1 Saudi, yang mana itu masih tanggal 29-nya dia, tanggal 29 Indonesia, tanggal 1 Saudi, dia harus berbuka tak boleh puasa. Tapi dia baru 28 kodok. Yang dikotok yang hari keberapa gak tahu, hilangnya di mana gak tahu, pokoknya kodok satu lagi. Bisa dipahami ya? Kayak gitu. Artinya mungkin itu terjadi. Nah, sehingga bagaimana harus ikutin kita? Karena memang kita tahu kurban sebelum waktunya masalah, kurban setelah waktunya masalah. Rasulullah pernah ada orang saking pengennya sedekah, saking pengennya hewan dagingnya itu adalah yang dimakan pertama kali oleh para sahabat, dia nyembelih habis itu. Habis itu udah dibagi-bagi, katakanlah sholat itu udah bawa resep dibagi-bagi gitu, Pak. Ini daging dibagi. Kan pastinya kalau itu yang sudah ada di awal, itu yang akan dimasak pertama kali, itu yang akan dimakan pertama kali. Semangat sahabat itu kayak gitu. Ternyata sama Rasulullah, ifbah al-ukhra fa innahu ghanamul lahmi. Sebelah yang lain itu cuma sebelah daging saja. Nah, itu di awal itu nggak boleh. Kecepatan di awal masalah, kecepatan terlalu terakhir juga nggak boleh. Dan mazhab Syafi'i, hanya mazhab Syafi'i yang mengatakan hari nyembelih itu 4 hari, 10, 11, 12, 13. Karena jumhur ulama mengatakan 10, 11, 12, 13 bukan hari tasydid, tapi bukan hari nyembelih. Tapi kalau kita Syafi'i sampai 13. Dan ikut mana? Ikut sini. Ikut sini saja. Nah, dan ini lumayan, Pak, bisa dimanfaatkan sebenarnya. Kalau mau aman, bisa terjadi perbedaan, ya sudah tanggal 11, 12 itu pasti bareng gitu. Di sini sah, di sana sah pasti. Tapi kalau tanggal 13 bisa jadi tidak sah sana, sah sini, atau kalau tanggal 10 di sana sah, di sini belum sah, misalnya gitu, kan bisa jadi. Nah, maka kalau mau katakan hadir, tapi ya tidak perlu sih menurut saya. Kalaupun mau pakai trik tanggal itu cari kurban yang lebih mudah, itu tidak apa-apa. Misalnya harga kambing 4 juta mahal banget. 4 juta itu kalau tanggal 7, 8, 9, tanggal 10 itu udah 3,5. Tanggal 11 turun lagi 3 juta itu. Nah, tungguin aja tanggal 13 sebelum maghrib. Kalau nggak dikasih 2,5 juta nih, saya nggak jadi kurban, udah apa? Nggak jadi saya berarti. Tapi kalau sebelum maghrib kok dikasih 2,5 juta, saya sebelah sekarang, saya bismillah selesai.
daripada kau pulang lagi kan, coba aja lah. Ya lumayan gitu, bisa jadi harga kambing 4 juta kita beli dengan 2,5 dan sah. Karena waktu kurban itu waktunya meleleh, waktu makan, waktu bagi-bagi terserah. Mau disimpan sampai lebaran tahun berikutnya jadi rendang, tak masalah. Dan itu kejadian kan. Sebagai dari kita itu freezer isinya bukan es, isinya daging semuanya, daging kurban. Nah gitu, jadi tetap pakai matlak yang kita jajah. Saya kira itu satu hal yang jauh lebih bijak. Jumhur ulama mengatakan demikian, gitu ya. Dan insya Allah kan 4 hari, masih ada 2 hari yang masih bersamaan, ya sudah manfaatkan itu kalau memang ada kekhawatiran. Tapi tidak perlu khawatir, karena yang paling sunnah tetap tanggal 10 di orang masih ramai, di musolanya dilihat banyak orang dan seterusnya. Yang boleh di rumah sendirian, gak ada yang tahu, sah. Tapi tidak syiah. Padahal kurban ini salah satunya adalah untuk syiah. Allahu a'lam bishawab. Semoga bisa difahami dengan jelas. Baik, ada yang lain? Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi untuk yang masalah penentuan matlak atau matlak lokal, matlak dunia, ini sedikit pendapat yang saya tahu itu untuk Idul Fitri. Sedangkan Idul Adha itu Nabi punya perintah sendiri kepada Gubernur Mekah untuk melihat menentukan manasik haji diserahkan kepada Gubernur Mekah. Jadi ahli menurut rukyatnya ahli Mekah yang saya tahu Untuk manasik haji. untuk manasik haji, ya otomatis ininya kaitannya dengan yang lain. Nanti mungkin kita diskusi setelah itu. Saya mau bertanya mengenai korban pengorbanan terbaik. Saya sih merasa kalau saya ngasih sesuatu ke teman atau ke orang sedikit, itu orangnya biasa saja. Kalau ada orang yang misalkan bisa menyelamatkan nyawa orang atau bisa mengangkat derajat nyaurin tak orang yang buahnya, sementara dia sendiri sebetulnya kekurangan tapi bisa membantu orang, itu orang yang dibantu biasanya hubungannya luar biasa. Apakah Gusti Allah begitu juga ya? Artinya tadi bahwa kisahnya Habil yang korbannya itu kan buahnya dipilih yang bagus-bagus, sementara kalau Habil yang jelek-jelek aja karena saya eman-eman yang gitu. Sementara di awal juz berapa? Juz 4 ya? Juz 4 atau juz 3? Lantaran berdoa kata konflik juz 2 Juz 2 lantaran berdoa Juz 2 kan saya bersufah. Oh iya. Juz 4 jadi lantaran berdoa kata konflik ribun. Jadi infak terbaik itu infak yang sangat dicintai. Jadi hartanya sebenarnya eman-eman Pak. Tapi kita sodakokan karena itu harapannya hari Allah datang. Nah, pertanyaan saya itu ya bagaimana caranya kita bisa memberikan korban terbaik, mental, sikap mental gimana, seperti apa kayak Nabi Ibrahim dan keluarganya. Seperti itu, misalnya kaitannya misalkan daging korban kita itu kadang kita mengambil kurang dari sepertiga saja di kulkas bisa berhari-hari sampai rasa belum dimakan. Itu kadang-kadang saya mikir ini apakah korban kita termasuk korban yang baik? Apa sebaiknya lepas saja semua supaya ya kemana ya itu berarti korban kita lebih perasaan lebih tinggi. Ini terkait dengan masalah sedekahnya sebenarnya. Jadi gini, tadi saya tegaskan di awal bahwasanya ibadah kurban itu sebenarnya ada 2 ibadah. Yang ini pastinya yang nomor 1 itu adalah syarat mutlak, yang kedua itu ternyata tidak syarat mutlak. Satu nyembelihnya, 2 adalah sedekahnya. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali wajib disedekahkan meskipun sedikit. Kalaupun tidak disedekahkan, dimakan semuanya sampai habis, kurbannya tetap sah. Cuma dia utang, harus beli daging di pasar kemudian dikasih orang.
yang sekiranya cukup untuk sedekah. Ya kalau satu potong doang nggak cukup Pak. Ya segini lah kurang lebih begitu ya. Itu para ulama mengatakan demikian kalau dari Aisyah. Artinya gini, ini kaitannya dengan masalah ibadah sedekah yang mana itu ibadah sosial ya. Tetapi jangan lupa bahwasanya ibadah kurban bagaimanapun adalah ibadah mahdoh, ritual yang mana para ulama bahkan pembahasannya makan daging hewan sendiri ikut-ikutnya wajib atau tidak kan gitu. Malah sampai seperti itu. Artinya sangat dianjurkan kita makan daging yang punya kita itu, meskipun kalau kita tahu sedekah dengan satu kambing dengan sedekah satu kambing murah kepalanya itu bagian mana. Kalau konteksnya sedekah ya. Tapi sekali lagi ini lebih daripada itu. Dan yang namanya ibadah itu adalah dengan ketaatan. Artinya diperintahkan seperti itu, meskipun secara logika kita itu kayaknya harusnya nggak begitu, harusnya sesuai dengan Allah perintahkan kan gitu. Nah, maka yang paling tepat itu adalah ibadah yang mencari ridho Allah. Oke, aturannya kayak gimana, sebaiknya seperti apa, dimakan sebagian, cukup saja kan gitu ya. Ibadah tentu berlebihan tidak baik. Zaman dulu sempat Nabi melarang nyimpen daging sampai 3 hari. Itu kenapa? Karena saat itu salah satunya adalah itu masih banyak yang membutuhkan. Jangan sampai yang lain sudah kekurangan, kok kita sampai nyimpen lebih daripada itu. Ya katakanlah kita maksimal daging itu akan terkonsumsi 3 hari sudah habis. Katakanlah sekedar itu, tetapi kalau bisa makan lah, karena di situ ada keberkahan, kan gitu ya. Nah sisanya silahkan sedekahkan kepada orang yang lebih tepat. Dan ini jadi permasalahan lagi Pak. Di korban kita nyembelih sendiri di sini, masalahnya dagingnya surplus, pentasarufannya kurang tepat, atau kita kemudian korban di jauh di kampung yang kita nggak bisa makan, kita nggak bisa nyembelih, nggak bisa menyaksikan, kalau menyaksikan paling lewat telepon, tapi secara sosial jauh lebih tepat. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, monggo kira-kira yang profesional kita bisa timbang sendiri. Allah tidak kemudian mewajibkan yang ini. Ini hanya sunnah lawan sunnah. Wis, kalau sunnah lawan sunnah, ya santai saja gitu ya. Ibaratnya cari ridho Allah yang paling ini. Yang mana saja sunnah aman. Allah itu maha baik. Selama tidak diwajibkan, ya nanti terserah kita. Kan gitu. Nah, gitu. Barang lebih seperti itu lagi. Bisa tadi maaf tambahnya tadi misalkan kalau orang kaya satu sapi tapi harganya tinggi. Ya sama Mas Irfan Hakim itu artis. Korbannya satu sapi harganya 240 juta. Satu sapi. Itu kan mungkin bagi dia 6 miliarder artis mungkin nggak begitu gitu ya. Masalah ya. Betul masalah. Tadi saya tadi mau ngomongin teman yang mati itu gimana? Mas Dewi Daduan itu. Jadi teman yang teman yang jabatannya mati itu tunjangannya tinggi. Nah, itu kan kalau korbannya cuma sapi bagi 7 mungkin kurang berasa korbannya. Gitu. Ya, kalau ngomongin kurban, tapi kan ibadah kan cuma kurban. Siapa tahu dia mengeluarkan uangnya tidak lewat kurban. Kan apa juga, gitu ya. Gitu. Sebagaimana Rasulullah itu kurbannya itu rata-rata 2 ekor kambing, rata-rata. Tapi ada satu kesempatan dia 100 ekor unta, kan gitu. Yus, untuk makna yang lain. Tidak diharuskan kemudian keluarnya itu lewat satu pintu, karena banyak pintu yang lain. Nah, ya sunnah saja sudah apa kamu bersih itu bagus, diapresiasi Pak. Itu sunnah, dia tidak melakukan pun tidak salah, tidak dosa. Ya oke, kalau mau kemudian cari yang terbaik, ya terbaik itu adalah untuk orang pribadi, untuk kita, saya. Karena kita yang tahu nih Pak, yang terbaik seperti apa dan seterusnya. Jadi orang-orang itu dia kaya apa segala macam, tapi dia ternyata mertuanya masih komplit, bapak ibunya masih komplit dan harus dia nafkahin semuanya. Saya kira itu kurban sapi 200 juta Pak, angkat itu kenangannya gitu betul. Kan gitu ibaratnya gitu ya. Nah, makanya ya kalau namanya sunnah itu bebas aja udah. Enggak usah terlalu dia mau ibadah lebih ke ritualnya atau lebih ke sosialnya. Ya sama-sama sunnah, tenang aja. Namanya sama-sama. Jadi lebih baik saya sholat duha tapi nggak tahajud atau tahajud tapi nggak duha, bisa kamu gitu. Ibaratnya gitu. Karena apa? Sama-sama sunnah. Yang kan sholat subuh titik. Nah kalau itu sholat subuh titik gitu, nggak bisa ditawar kan begitu. Nah kurang lebih seperti itu. Nah inilah makna dari sunnah itu kurang lebih itu. Gampang, nggak usah terlalu dibikin repot karena memang itu sesuatu yang punya sunnah. Allah Taala bisa.
Kira-kira cukup ya? Baik, karena waktu juga yang mengakhiri kajian kita dan mohon izin Ustaz, file materinya bisa di-share buat kita berikan kepada para jemaah untuk lebih dipahami kembali. Dan untuk mengakhiri, mohon untuk memimpin doa, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fid lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian ini bisa menginspirasi iman kita dan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam masalah ibadah kurban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti boleh asal dari Ini sama dari rasa nih. asal dari Sama-sama ini. Hai Pak Antu Ganto. Kalau kantor memang begitu, harus kaligrafi kan. Makanya seperti itu. Karena ninggalin dulu. Nanti kita sebutkan aja. Tanpa skripsi saya. Kalau ini Alikman. Kalau aku bisa di dia. Oh iya. Biasa di dia. Dia ini yang di sini. Tidak ada. Bentar. Tapi kalau ingin lagi masalahnya nggak linear sebetulnya. Padahal kan saya dosen, kan dulu nggak pikir linear, sekarang jadi dosen linear. Biasanya ada itu ya. Enggak UIN kan yang ada jurusan itu. Kalau di IKI mungkin lebih gampang dari apa segala macam. Dan UIN yang negeri segala macam yang masih agak lebih aturannya itu agak lebih ketat gitu kan. Tapi enak gitu. Banyak
Bahasa ini kan bahasa alhamdulillah bahasa pokoknya ada sebelah yang di situ kok habis ini Al-hikmah yang mana nih Pak? hikmah yang nomor ini kan iya maka yang udah seperti itu banyak Betawi gitu iya yang bicaranya juga Oh, al-hikmah itu dua. Satu dulu dua kampus, kalau sekarang dua jurusan. Nah, mungkin yang fakultas yang dakwah, saya kan fakultas fakultas tafsir. Mungkin di mana saya itu yang inilah yang masih pakai kitab gitu, yang masih pakai cara gitu. Kalau yang dakwah kan ya yang kayak kampus biasa. Maksudnya semua kalau ini memang kayak pondok sih. Dilakukan ya, makanya aku dulu dikatakan kata terima dia di tapi enggak sih. Kayak motor saya, sekalian ajar juga sudah di tukang kalam. Rekomendasi dari itu baru dari ini katanya pas buku sebelum isi sekian ini instansi juga sekarang ada BPH yang di Mampang dan yang ada yang di ini perjalanan kalau yang di Tamrin pusatnya ada di situ bisa di situ. Saya pernah ganti khotib juga di situ. Yang mesinnya kecil Iya yang panjang. Ya kalau ini panjangnya belakang, kalau itu panjang samping kayak gitu. jalan mesinnya di sini nggak di sana. Coba saja kan. Itu kalau sih ya. Karena saya juga di situ juga kan. Kalau saya di mana? Kalau PP-nya susahnya di samping belakang. Kalau benar dari mana sih? Kalau apa yang ada masalah jalan kesehatan bawah yang kesehatan. Mega Cuan Mega Cuan itu saya di sana ke kanan. Berarti kalau dari masjid ke kanan Cuan dari itu ya apa sih namanya yang harus Sarina itu kan itu ke kiri ada beberapa saya sebelum di situ tuh ada banyak situ masjid-masjid terus Asyifa di kesehatan terus di Win terus apa di jalan di sebelah situ kan gitu Penguin kan jadi nih ya situ kan yang kalau ke arah timur ke kiri dia lebih sedikit itu Penguin masih apa camat komplek camat iya dari MCBC itu jadi berkemana-mana di situ. dia biasanya jarang ya sekarang. MCBC-nya saya sekali sekali dia pekan ketiga Ahad kan kalau MCBC kan satu Ahad ada terus saya di pekan ketiga Ahad itu sekali Kalau tiap pekan itu yang buat ini menjalani apa? dia pasti Oh gitu di sini. nanti ya banyak dari sana yang bawa sini ya kan. Oh ya itu yang bisa bikin itu saat yang wafat itu bukan yang wafat sini ini Al-Bukhari itu Rahman Hadilah lah Ahmad Hadilah nama aslinya Ibnu Rahman itu
Itu lama di sini yang Beliau sebenarnya karena tapi memang beliau belum ya sahabat. tapi tidak Oh, gitu. tapi mungkin juga sih mungkin cuma kumpulan saya juga nggak kenal secara ininya cuma saya tahu bahwa itu apa namanya ini kan nggak tahu kalau beliau lulusan mana ya? Kalau kami kan kalau secara Kalau ini sih SH. BK sebelumnya cuma daripada orang nanya BK apa Berasa gitu. ya kan kalau Saudi kan BK kalau mana Mesir kan LC kan hanya LC saya orang tahu lulusan yang sana itu LC Dan saran di sini pekan pertama KPK. ya Rutin bilang. Kalau di sini pekan kelima, jadi pas nggak pas ada ada pekan kelima aja ya di sini kan sih hari apa aja Senin, dulunya Senin Kamis, cuman setelah gitu